Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam program Indonesia Business Forum, acara Productivity dan Performance Mentoring. Dengan tema kita kali ini, Strategic Human Capital for New Normal. Nah sahabat Eljon, apakah Anda para business owner merasa susah untuk mendapatkan orang bagus? Bahkan ketika orang yang bagus sudah bekerja, malah memilih resign dalam sebuah perusahaan business owner. Sebenarnya apa yang salah ada perusahaan business owner ini? Nah, sahabat Eljon, untuk itu saya telah menghadirkan tamu kita hari ini. Beliau adalah Bapak Benny Cuaca yang merupakan President Director dan Productivity dan Performance Consulting. Halo Pak Benny. Halo Bagas, sahabat Eljon semuanya, apa kabar? Terima kasih ya Pak. Nah, Pak Benny hari ini tidak sendirian sahabat Eljon, ada Bu Frida juga. Halo Bu Frida. Halo, sahabat Eljon. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung bersama kita hari ini untuk berbincang-bincang mengenai topik kita hari ini ya. Nah Bapak, Pak Benny dan Bu Frida, kalau begitu kita langsung saja nih masuk ke dalam topik pembicaraan kita hari ini. Nah, yang pertama Pak, sebenarnya apa sih perbedaan antara human resource dan human capital Pak? Oke, thank you Bro Bagas sama Eljon. Pada episode kita kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Fridayani. Beliau adalah my best partner. Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya Bro Bagas, Siap. kita sharing dulu ya teman-teman sampai Eljon semuanya. Kita flashback backgroundnya Bu Frida. Dipersilakan mungkin Frida. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Fridayani, asal saya dari Surabaya, S1 saya dari Widya Mandala. Sekarang saya seorang praktisi di sebuah perusahaan logistik sebagai financial controller. Sekian mungkin perkenalan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Frida, selamat bergabung. Kita akan bareng nih ya sahabat Eljon sama Bu Frida juga. Baik, nah Pak Benny gimana? Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan tadi? Ayo kita masuk Bro Bagas. Siap, perbedaan human resource dan human capital itu apa sebenarnya? Oke, untuk tahapan awal ini saya akan minta Bro Bagas sama Eljon, Bu Frida yang akan explain apa sih perbedaan antara human resources dan human capital. Silakan Bu Frida. Oke. Jadi saya mau jelaskan dulu. Untuk di tahun 1940 sampai 70 yang namanya human resources itu hanya sebagai seorang administrasi. Jadi mereka hanya mencatat mengenai sumber daya manusia, mungkin dari alamatnya, keluarganya, dan lain-lain sampai di sistem penggajian aja. Jadi sifatnya sebagai seorang administrator aja. Dengan perkembangan zaman, akhirnya di tahun 1990 berubahlah menjadi human resource management. Jadi di mana departemen ini adalah membuat sumber daya itu, kita mengevaluasi kekurangan dan kelebihannya setiap sumber daya manusia, kita combine-kan sehingga menjadi lebih produktif untuk perusahaan. Di tahun 2000 ini menjadi human capital management. Apa maksudnya? HRD yang zaman dahulu yang sebagai administrasi, kemudian berkembang sebagai peningkatan produktivitas, sekarang disesuaikan dengan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi yang orang-orang yang berkedudukan di human capital ini harus mempunyai kompetensi yang lebih meningkat lagi. Jadi bukan skupnya hanya sebagai seorang administrasi aja, tapi dia harus lebih berpikiran korporasi. Jadi dia harus tahu misalnya mereka menarik manajer sumber daya manusia, dia harus tahu return on investment-nya. Jika dia menarik si A ini, dia harus mendapatkan apa dari A ini. Lalu dia juga harus jalan dengan visi dan misinya perusahaan. Misalnya perusahaan ini akan bergerak di bidang logistik
yang ke arah mana. Jadi Oke, berarti dia mencari kualifikasinya lebih besar berarti ya Bu ya? bukan cuman asal-asal. Iya betul, dan lebih besar dan lebih memerlukan kompetensi yang lebih lagi untuk sumber daya HRD sekarang. Baik. Nah, Pak Benny ada tambahan Pak? Ada. Baik, Nah, silakan Pak. Jadi, kata kuncinya Bro Bagas sampai John seperti tadi Bu Frida ngomong, HRD itu adalah administratif. Kalau human capital itu adalah kapital, human capital, people adalah aset. Nah, jadi kalau kita tahu people itu aset, maka people itu tolonglah dirawat, dijaga, dipelihara, sehingga dia juga bisa menghasilkan suatu return bagi perusahaan. Nah, return tadi itulah yang akan menambah business impact bagi sustainability secara corporate sih, Bro Bagas. Oke, baik. Nah, Pak Benny dan Bu Frida, ada juga yang namanya talent acquisition. Itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, kalau talent acquisition saya jelaskan ya. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada beberapa banyak orang di dalam perusahaan. Mungkin dia di tempat itu tidak sesuai dengan apa ya bakatnya dia. Jadi kita asal taruh dia di tempat itu, padahal sebetulnya bukan kelebihannya dia, sehingga dia tidak bisa berkembang lebih di posisi tersebut lah. Talent acquisition ini adalah orang yang kita tempatkan, dia harus mengerti lebih dalam pekerjaan yang dilakoni setiap orang di perusahaan. Sehingga kalau dia terjun ke dalam, dia kan pasti tahu, oh harus ini harusnya butuh orang yang seperti ini. Mungkin untuk menghadapi customer mungkin butuh orang yang tidak emosian. Tapi padahal sekarang kenyataannya mungkin ada orang yang emosian ditaruh di situ, jadi kan nggak tepat. Nah, talent acquisition adalah orang yang kita taruh yang benar-benar tahu sebenarnya orang ini harusnya seperti apa di tempat itu. Nah, terus terang kalau talent acquisition ini memerlukan waktu yang cukup panjang, jadi bukan program yang mungkin waktu yang singkat-singkatnya bukan, tapi benar-benar orang itu terjun mungkin bisa setahun untuk tahu harusnya orang itu seperti apa di posisi tersebut. Dan terus terang ini juga menyangkut juga masa depan orang tersebut yang ditaruh di posisi tersebut. Jadi bukan cuma kita taruh, kita juga harus mempunyai planning jangka panjang terhadap orang yang kita taruh itu. Misalnya saat ini dia ditaruh di jenjang supervisor. Ya, dan acquisition ini adalah orang yang bisa memplanningkan. Mungkin 2-3 tahun lagi orang ini harus jadi asmen, harus jadi manajer. Jadi bukan cuma asal taruh sudah lepas. Nah, tapi ada targetnya ya Bu ya? Iya betul. Untuk talent acquisition seperti itu. Jadi benar-benar dia tahu departemen yang penting saat ini di perusahaan itu apa, itu yang harus ditaruh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang lebih di situ. Sedangkan mungkin misalnya nih departemen finance mungkin bisa ditaruh dengan kompetensi seperti standarnya aja. Sedangkan untuk perusahaan yang memerlukan sales lebih banyak, mungkin dia harus taruh orang-orang yang salesnya kompetensinya lebih tinggi lagi. Nah, kenapa ada talent acquisition ini? Terus terang ujung-ujungnya adalah terhadap kompetisi. Iya betul. Jadi kalau misalnya tidak ada kompetisi di perusahaan itu, maka orang-orang akan santai, tidak ada berusaha untuk menunjukkan kompetensinya dia seperti apa. Berarti penting ya Bu ya, untuk talent acquisition ini penting gitu ya di dalam sebuah perusahaan. Iya betul. Sehingga targetnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih Bu, mengapa sih talent acquisition ini penting? Nah itu, kenapa talent acquisition itu penting? Karena bahwa buntutnya kan kompetisi. Nah kalau mereka menunjukkan beberapa kompetensi yang dia miliki dan akhirnya dia ditempatkan di posisi itu, dia bisa mempunyai training jangka panjang yang cukup cerah. Buntut-buntutnya juga pada reward yang akan dia dapatkan. Nah, kalau misalnya di talent acquisition ini ternyata kita tidak bisa menemukan sumber daya yang memadai dengan strateginya perusahaan, itu barulah proses rekrutmen dilakukan. Itu adalah buntut terakhir. Jadi saya bilang ya, tidak gampang-gampang lah kita membuka lowongan pekerjaan
begitu posisi A kosong, pokoknya kita buka lowongan di job street, job DB, dapetin orang. Itu tidak semudah itu. Lebih baik lagi kalau kita mencari orang dari dalam perusahaan itu yang kita kembangkan ke depannya. Oke, berarti dicari dari internal dulu ya Bu ya? Iya, betul. Karena kan mereka juga sudah tahu mengenai culture-nya perusahaan kita, seperti apa, goal-nya perusahaan seperti apa, dan kita bisa ngembangin mereka lebih gampang. Oke, Pak Benny, barangkali ada tambahan Pak? Ya, talent acquisition ini adalah suatu proses sih bro, suatu proses bagaimana orang-orang tadi itu ditempatkan pada posisi yang tepat untuk diplanningkan di jangka waktu tertentu. Nah, sehingga perusahaan tadi ini bisa terus bertumbuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Benny dan Bu Frida. Nah, sahabat Eljon, Potensi people tadi yang ada di dalam sip. oke, terima kasih Pak Benny dan Bu Frida. Setelah ini sahabat Eljon, kita bakal berbincang lebih dalam lagi mengenai talent management di sahabat Eljon, dan jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Eljon.